Halo sahabat desa, pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan kepada sahabat desa bagaimana sih caranya nanti agar setiap pelayanan surat menyurat, surat yang dihasilkan itu semua surat yang dicetak oleh desa itu nanti seperti ini ya. Nanti dia bisa menampilkan barcode ya atau QR code seperti ini ya teman-teman, yang mana ini fungsinya adalah untuk memverifikasi bahwa surat tersebut memang benar dikeluarkan oleh desa yang membuat surat tersebut ya teman-teman. Misalnya contoh nanti di ini nanti teman-teman bisa klik ini ya, klik arsip layanan, nanti coba lihat ini ya, QR code yang ini. Terus kita klik lihat ya. Nah, fungsi dari QR code yang ada di surat itu adalah untuk memverifikasi bahwa surat tersebut sah dikeluarkan oleh desa yang mengeluarkan surat tersebut. Misalnya mulai dari nomor surat, tanggal surat, perihal dan lain sebagainya nanti akan sesuai dengan surat yang sudah dibuat. Yang mana nanti ini tidak bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Itulah fungsinya dari QR code yang ini. Namun yang QR code yang ini hanya sebatas verifikasi saja ya. Berbeda dengan QR code yang seperti di KK maupun di akte kelahiran itu sah milik BSRE yang fungsinya untuk tanda tangan secara digital. Kalau yang ini adalah fungsinya untuk verifikasi surat saja ya, bahwa surat tersebut memang sah dikeluarkan oleh desa tersebut. Nah, langsung saja bagaimana caranya. Pertama-tama kita ini dulu ya, kita klik ke menu layanan surat ini, lalu kita klik pengaturan surat. Kenapa kita menuju ke pengaturan surat dulu? Karena di dalam sistem informasi ini tidak semua surat yang ada di sini bisa menampilkan QR code ya. Jadi itulah kenapa saya akan mengajarkan kepada teman-teman desa bagaimana cara agar supaya nanti pada setiap surat yang dikeluarkan oleh desa tersebut, baik itu surat keterangan usaha, domisili maupun surat-surat keterangan yang lain nanti bisa menampilkan QR code masing-masing ya, masing-masing surat. Misalnya contohnya yang sudah ada di sini surat keterangan usaha misalnya. Nah, setelah itu kita klik ini ya. Kita klik menu ubah data ini. Ini fungsinya teman-teman karena format surat ini sudah sudah bisa menampilkan QR code tadi seperti yang ini. Maka pada surat-surat yang lain kita perlu mengambil sampel dari template surat yang ini ya, yang sudah berhasil menampilkan QR code ini. Artinya ini bertujuan untuk kita mengambil sampel QR code-nya saja. Lalu kemudian kita klik template surat ini ya, menu template surat. Lalu kemudian kita unduh ya, unduh template surat yang dimana nanti kita akan ambil sampelnya dari sini ya. Kita klik ini. Lalu setelah itu kita buka ya. Nah, kebetulan pada format surat ini sudah ada QR code bawaan sistem. Nah, QR code inilah yang akan kita tempelkan nanti di setiap jenis surat agar supaya nanti bisa menampilkan QR code seperti ini ya. Ini kalau polos seperti ini adalah QR code bawaan sistem ya teman-teman. Nah, ini perlu kita copy. Kita copy ya teman-teman. Lalu kita kembali ke pengaturan surat tadi. Lalu setelah itu coba kita cari ini ya, surat yang ingin kita tempelkan QR code ini agar supaya nanti surat tersebut bisa juga
menampilkan QR code ya, misalnya domisili misalnya. Lalu setelah itu kita klik ini ya, menu ubah data ini, kita klik. Nah, ini menandakan bahwa surat ini belum bisa menampilkan QR code karena di sini tidak ada pilihan untuk menampilkan QR code ya. Maka tugas kita adalah tinggal kita tempelkan saja ya QR code bawaan sistem yang sudah ada di sini, yang sudah kita copy tadi, dengan cara sama tadi. Tinggal kita klik template, menu template, lalu kita unduh juga ya. Lalu setelah itu kita buka ya suratnya, teman-teman. Nah, di sini kan belum ada nih QR code, maka dia nggak akan bisa menampilkan QR code untuk verifikasi surat. Maka perlu kita kopikan ini ya, QR code yang sudah tersedia pada sistem bawaannya. Lalu kemudian tinggal kita paste ya teman-teman. Lalu setelah itu nanti untuk tata letaknya ini bisa teman-teman sesuaikan ya. Bisa teman-teman sesuaikan, mungkin mau ditaruh di sebelah sini, mau ditaruh di bawah ini, atau di mana, nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Anggap saja kita letakkan di sini ya nanti untuk tampilan QR code-nya. Lalu kemudian kita simpan ya. Kita simpan ya teman-teman. Nah, setelah format suratnya berhasil disimpan, lalu yang perlu kita lakukan adalah kita upload lagi di ini ya, di lokasi yang sama. Tadi kan sudah kita unduh untuk menempelkan QR code bawaan sistemnya. Lalu kemudian kita upload lagi format surat yang sudah kita simpan tadi. Misalnya tadi saya simpannya di sini ya. Lalu kemudian kita klik 2 kali. Nah, setelah rinciannya tampil di sini, lalu kemudian tinggal kita klik simpan ya teman-teman. Nah, untuk melihat apa yang sudah kita buat tadi berhasil apa tidak, coba kita cek ya. Tadi kan kita menempelkannya di surat keterangan domisili ya. Coba kita cek ya teman-teman, kita klik menu ubah data ini. Nah, di sini sekarang ketika kita sudah mengupload format surat yang sudah kita tempelkan QR code tadi, di sini sudah ada pilihan untuk menampilkan QR code. Ini menandakan bahwa surat yang sudah kita tempelkan ini, yang sudah kita modif tadi, bisa juga menampilkan QR code nanti pada setiap kita mencetak jenis surat ini. Lalu untuk menampilkannya tinggal kita klik ya saja ya. Tinggal kita klik ya lalu simpan. Nah, coba kita tes ya. Coba kita buat surat. Coba kita buat surat ya teman-teman. Kita klik buat surat keterangan domisili. Ini sebagai contoh saja. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Lalu setelah itu kita klik unduh ya teman-teman. Nah, setelah suratnya berhasil terunduh, coba kita cek, kita buka ya. Coba kita cek ke bawah apakah dia berhasil apa enggak. Nah, jika sudah tampil seperti ini menandakan proses mengaplikasikan agar supaya pada masing-masing surat yang dikeluarkan oleh desa tersebut bisa menampilkan QR code seperti ini ya.
nanti yang mana fungsinya ini hanya sebagai verifikasi saja sesuai dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Coba kita coba kita cek ya. Dari load. Tadi yang kita buat surat keterangan domisili, coba kita cek QR code-nya. Coba kita klik lihat. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini nanti bisa teman-teman sesuaikan verifikasi suratnya dengan surat yang dikeluarkan tadi. Nah, dengan yang ini nanti disesuaikan saja, misalnya mulai dari nomor surat, pemohonnya siapa, dan tanggal berapa surat ini dicetak. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan surat yang sudah dicetak dengan yang ada di sini ya. Apabila terdapat perbedaan antara verifikasi surat dengan isi surat yang di sini, maka bisa dipastikan surat tersebut tidak dikeluarkan oleh desa yang bersangkutan ya teman-teman. Jadi itulah fungsinya. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman bisa ikuti ya cara yang tadi. Caranya nanti tinggal teman-teman ini klik menu pengaturan surat. Nanti teman-teman tinggal pilih mau menampilkan QR code di jenis surat keterangan yang mana. Jadi begitulah ya teman-teman desa, cara agar supaya pada setiap surat yang dikeluarkan oleh desa bisa menampilkan QR code ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.